Dan pemirsa, ketika suara dari kaum Nahdien ini diperebutkan begitu, ini kita mendengarkan tadi bagian pernyataan dari PBNU. Saya mungkin bisa ulangi lagi, yaitu Gus Yahya mengatakan, saya tegaskan sekali lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Mas Nyarwi bagaimana melihatnya? Termasuk juga Bang Habib tadi mengatakan, kalau realitanya di lapangan sebenarnya justru Pak Prabowo yang mendapatkan nilai positif dari kaum Nahdien. Ya. Begini, NU itu kan kalau kita bicara organisasi ya, organisasi sebagai organisasi keagamaan ya, maka muncul jamaah itu ya yang sering dijelaskan Ketua Umum PBNU. Tapi apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu sudah sangat tepat sekali, Putri. Kenapa? Karena nggak mungkin politik NU itu ada dalam satu kandang, itu nggak mungkin, satu partai atau apa nggak mungkin. Kenapa? Karena NU kan nilai ya, orang merasa terafiliasi. Data survei juga selalu tanyakan kan, dan di data survei itu banyak yang kemudian jawabannya kira-kira kalau di beberapa kali survei nasional, saya sendiri juga pernah menyelenggarakan itu 50-an lebih, bisa 52, 53, naik turun, nah kurang lebih segitu. Total dari pemilih muslim itu mengaku afiliasinya ke sana. Maka wajar kalau tadi misalnya Mas Arya Bima mengatakan di PDIP misalnya itu afiliasi yang mengaku dari Islam memilih 56 misalnya begitu ya. Dari Gerindra Mas Habib juga mengatakan pendukung Pak Prabowo misalnya begitu juga banyak. Nah, artinya secara natural di NU itu kan banyak tokoh. Ya, NU itu kan isinya kalau kita lihat historinya ya, itu kan isinya pesantren, banyak tokoh dan semua punya preferensi baik kepada tokohnya sendiri ya, kiai-kiai, ulama-ulama itu di berbagai daerah se-Indonesia, dengan kemudian juga kepada organisasinya juga. Nah, makanya di sini kemudian banyak pada akhirnya NU itu tidak bisa menjadi satu representasi politik. Jadi dia bisa merepresentasikan ya banyak orientasi politik, dan itu tradisi itu kan udah lama ya. Makanya ini juga menjadi tantangan ya, khususnya ketika deklarasi Anies dan juga Caimin di Jawa Timur gitu. Seberapa kuat gitu ya, mampu meyakinkan gitu ya tokoh-tokoh NU di Jawa Timur yang juga tentu saja bisa jadi punya preferensi misalnya ke partai-partai lain, tapi ke capres bagaimana. Maka tiket splitting, kalau dalam teori tiket splitting ya, itu kan selalu ada mengatakan preferensi ke capres berbeda dengan preferensi kepada partai kan gitu. Nah di sini bisa juga dalam konteks NU gitu, mungkin preferensi ke partainya juga bisa ke partai, tapi capresnya juga bisa berbeda dari diusung pada partai. Nah di sini celah-celah ini yang dugaan saya itu akan menjadi peluang dari Mas Saiful Huda gitu ya, dan juga mungkin tokoh lainnya nanti yang misalnya mencawapreskan dari tokoh yang dianggap NU atau bahkan capres yang dianggap punya genealogi, punya kaitan dengan NU, misalnya atau keluarga besar NU. Jadi balik lagi, NU itu pasar politik yang besar sekali, makanya itu tidak ada satupun dari tokoh NU pasca Gus Dur itu yang sangat dominan ya. Bahkan di tingkat elektabilitas dari para capres yang NU kan banyak, tetapi kemudian kan jarang yang angkanya paling tinggi gitu loh. Artinya rata-rata lah. Karena apa? Karena pasti terbelah, terbagi lah istilahnya representasi itu. Nah, tapi ini menjadi tantangan dan justru menjadikan tadi Gus Yahya menyinggung ya. Ada yang mengatakan NU menjadi sangat seksi. Ya tentu saja karena pasar pemilihnya kan besar sekali dan bisa berebut atau berbagi suara di sana yang bisa digunakan. Ini baru dari pemilih, belum lagi dari sisi nilai dan komitmen keorganisasian, kebangsaan dan seterusnya. Yang kita tahu NU itu punya value yang luar biasa kalau untuk membangun Indonesia, kira-kira gitu. Dan ini saya kira dibutuhkan banyak partai maupun banyak capres gitu loh. Nah ini yang menjadi daya tariknya di sana saya kira. Daya tarik tersendiri. Mas Saiful Huda, bagaimana kemudian tadi Mas Nyarwi katakan ini ada tantangan, bagaimana kemudian pasangan Anies Baswedan, Caimin meyakinkan para ulama di sana, para ulama NU tentunya untuk bisa dengan yang preferensinya beda-beda, untuk bisa kemudian memberikan dukungan. Ya, yang pertama atas pernyataan PBNU ya kita hormati dan memang harus begitu. Secara organisasi PBNU harus mengayomi semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami juga pertegas bahwa dalam deklarasi tadi sama sekali kita tidak ngomongin soal membawa nama NU sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi fakta bahwa Gus Imin adalah cucu dari pendiri NU itu iya. Bahwa 90% kader PKB adalah kader Nahdlatul Ulama. Itu fakta juga. Bahwa
seluruh struktur PKB adalah aktivis NU. Itu fakta juga di lapangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya setuju apa yang disampaikan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU yang selalu berulang-ulang disampaikan bahwa urusan NU adalah urusan bagaimana partai, apapun partainya maupun mengurus NU. Nah, kebetulan sampai hari ini kami di PKB merasa ada kedekatan, tidak hanya kedekatan emosional, tapi punya ikatan kultural, kami punya ikatan politik. Gitu. Karena di era reformasi ini, PBNU pernah melahirkan partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam satu etape sejarah, mendirikan yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dan itu juga sejarah yang tidak bisa dinafikan dalam konteks perjalanan pasca reformasi ini. Dan politik titip menitip itu sudah dalam era reformasi itu sudah nggak relevan sebenarnya. Gitu. Nah, yang paling relevan adalah bagi kaum Nahdliyin, saya tidak menyebut PBNU atau NU ya. Bagi kaum Nahdliyin, kalau ingin ada proses percepatan semua agenda perjuangan para kiai, para jengan bisa goal untuk masa depan kesejahteraan politik, keadilan dan seterusnya, ya harus bersatu. Gitu. Itulah makna reformasi. Siapapun yang punya kekuatan politik harus bersatu, bernaung dalam sebuah partai politik. Gitu. Dan itu pernah dilakukan oleh PBNU dan akhirnya melahirkan PKB. Nah, pada konteks itu kami meyakini terlebih-lebih kalau nanti misalnya di ujung Mas Habibur Rahman mungkin ngambil pasangannya Pak Prabowo, cawapresnya siapa, Mas Ganjar mengambil cawapresnya siapa gitu, dan tidak ada yang latar belakang dari NU cawapresnya, dan kemudian Gus Imin sebagai satu-satunya representasi kader NU, saya meyakini semua orang Nahdliyin akan kembali ke rumahnya, punya panggilan jiwa dan panggilan ideologis, punya panggilan akidah, punya panggilan ajaran keagamaan untuk bisa memenangkan Gus Imin. Oke, jadi penentunya adalah siapa yang akan menjadi pasangan atau gandengan dari Pak Prabowo, seperti katakan tadi oleh Mas Syaiful Huda. Karena kalau memang ternyata Caimin di sana, ya orang-orang akan kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Menurut Bang Habib? Ya, tentu kita hormati itu pandangan dan ekspektasi Mas Huda ya. Kita tentu punya analisa sendiri juga ya, bahwa bicara soal sikap Nahdliyin itu adalah bagaimana bicara soal nilai. Bagaimana Pak Prabowo menunjukkan sikap dan kepribadian ya yang mencerminkan nilai-nilai ke-NU-an. Ini udah sangat sering dikupas tuntas ya. Termasuk saya tadi mengutip pernyataan almarhum Gus Dur ya. Terus bagaimana Pak Prabowo itu menggagas politik persatuan ya. Pak Prabowo ini kan dalam konteks persatuan tuh ikonik sekali. Nah, terutama setelah 2019 ya, ketika beliau yang sebelumnya dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi, tetapi ternyata bisa bersatu dan bekerja sama. Ini sikap-sikap seperti ini kan sikap-sikap yang ya dapat dikatakan ya gaya-gaya NU juga gitu kan. Kaum Nahdliyin itu kan di mana saja bisa nyambung, ya kan. Jangankan sesama umat Islam, dengan umat agama lain pun akrab, bisa bikin akrab. Ya, itulah yang ada juga pada Pak Prabowo gitu kan ya. Gaya yang merangkul ya, gaya yang menyatukan ya, gaya mempererat tali silaturahim. Nah, saya pikir itu yang lebih menjadi prioritas bagi kami ya. Nah, sehingga kalau toh nanti ada cawapres dari kami misalnya kader NU atau bukan kader NU, ya sudah ada model yang besar di diri Pak Prabowo itu untuk menggait hatinya Nahdliyin. Baik, sudah ada model besar dari Pak Prabowo. Ya. Kalau dari Pak Ganjar sendiri bagaimana, Mas Arya Bima? Apakah kemudian nanti akan berpasangan dengan Pak Ganjar ini kemudian yang diharapkan juga bisa merebut hati ataupun juga suara dari kaum Nahdliyin, Mas Arya Bima? Bukan hanya urusan suara ya,
PDI Perjuangan sangat meyakini Republik Indonesia, NKRI, Pancasila ini tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa tetap berdiri di dalam pluralisme dan kebinekaan tanpa warga Nahdliyin. Peran strategis NU ini tidak hanya bicara di dalam politik elektoral, terlalu kecil menurut PDI Perjuangan. Ya. Dari Kiai Hasyim Asy'ari sampai 1 Juni 2000 Sumbito Sokai, sampai Pancasila dalam rumusan Undang-Undang 45, sampai hari ini kita tidak bisa membayangkan kalau negara Republik Indonesia ini tanpa warga Nahdliyin dan para ulama dan kiai besar, termasuk tentunya dengan Muhammadiyah. Jadi terlalu kecil membawa hal-hal yang terkait dengan NU dalam kaitan politik elektoral. NU menjadi penyangga eksistensi NKRI sampai hari ini. NU menjadikan Pancasila dan NKRI harga mati. Itulah persenyawaan ideologis. Secara sosiologis, wong cilik warga marhain dan kalangan Nahdliyin itu dalam satu tarikan nafas di dalam konsepsi ekonomi di pertanian, di perburuan, dan di nelayan. Jadi kita melihat antara PDI Perjuangan dan Nahdliyin adalah satu kesatuan sosial yang cukup kuat, bahwa kemudian kita wujudkan bagaimana Bu Mega mengajak Hasyim Muzadi, bagaimana Pak Jokowi mengajak Yusuf Kala sebagai Nahdliyin, dan terakhir adalah Pak Jokowi mengajak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu bukan sekedar politik elektoral, mungkin secara elektoral pun juga tidak terlalu berpengaruh, tapi bagaimana menyangga Indonesia saat ini ke depan, itu hal yang lebih dipentingkan dari sekedar hanya hitung-hitungan menang dan kalah. Ada sesuatu yang lebih besar untuk warga Nahdliyin, untuk para kiai dan para ulama untuk Indonesia ke depan dalam sikapi Indonesia saat ini. Saya kira itu. Baik, masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri untuk bisa merebut hati suara Nahdliyin, Mas Nyarwi. Ya, karena ini sebenarnya kekuatan nilai NU yang punya daya tarik yang luar biasa ini, Putri, ya. Bukan berarti ormas yang lain tidak, tapi secara kultural ini kan persebarannya dan akarnya kuat sekali, sehingga dan kebetulan kan kita tahu NU udah muncul sebelum Republik ini berdiri kan, sehingga basis semai ideologisnya itu bisa kemana-mana. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kalau kita lihat ketika dalam politik kepartaian di Indonesia, ya, NU-ID ini bersinggungan dengan partai ID yang lain kan gitu. Maka tidak salah dan tidak wajar kalau misalnya kalau di data survei pun menunjukkan irisan-irisan itu gitu. Dan sudah tepat saya kira pilihan dari statement Gus Yahya itu, bahwa representasi NU di sana tidak bisa diatasnamakan satu gitu loh. Jadi yang ada adalah capres, cawapres atau tokoh siapapun yang memang dari keluarga besar Nahdliyin, dan itu bisa terjadi dan itu bisa diklaim kan gitu. Tapi bukan dalam artian organisasi. Nah, di sini nanti kompetisinya ini yang saya lihat nanti akan saya kira juga ada ya, misalnya kayak di Jawa Timur pasti ada gitu. Nah, bisa jadi yang terjadi kalau misalnya nanti dari koalisi Mas Anies, Caimin, nah mungkin bisa juga ada kemungkinan ya, dengan misalnya kalau ruang kompetisi di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh dianggap luar biasa, pasangan yang lain bisa jadi akan merekomendasikan cawapres NU misalnya, atau paling enggak memperkuat narasi ke-NU-annya, ya seperti itu di masing-masing blok koalisi itu di capres-cawapres. Nah, ini memang bisa hanya sekedar narasi politik yang terjadi pada ranah elektoral saja, ya. Artinya orang menjelaskan dirinya siapa, meyakinkan, tapi juga bisa jadi pada platform ideologis. Tadi misalnya kayak Mas Arya Bima kan menjelaskannya pada konteks ideologis dan organisasi gitu ya. Tapi juga dua-duanya saya kira itu penting, dan dinamika itu saya lihat ya menempatkan NU menjadi salah satu epicentrum tarik-menarik ini ya untuk kontestasi Pilpres, dan sudah teruji juga saya kira banyak tokoh NU itu sudah menjadikan Pilpres ya biasa, bertarung kemudian bersanding lagi gitu. Jadi kita makanya kalau slogan Pilpres yang gembira atau Pilpres kita bertarung tapi biar bersanding lagi, itu juga saya kira akan bisa mudah terjadi ya, karena elit-elit ini juga sudah memahami pesta elektoral itu jangka pendek, tapi membangun bangsa itu kan jangka panjang kan gitu. Betul ya. Nah, mempertimbangkan kemudian siapa yang akan menjadi pendamping dari masing-masing wakil ini ataupun juga bakal calon presiden ini, baik Prabowo Subianto maupun Mas Ganjar Pranowo yang kita nantikan sekarang. Ada rencana kemudian kapan untuk bisa menyusul
Kalau sekarang kita sudah tahu satu pasangan sudah mengumumkan gandengannya, adakah kemudian dari pihak Prabowo Subianto? Ya, kita tetap akan menjalani proses ya yang melibatkan para ketum parpol. Yang jelas kita patuh dan taat pada deadline di undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum, yaitu 25 Oktober harus sudah ada nama cawapresnya. Baik, hanya kemudian sampai segitu, tapi tidak ada tanggal pastinya untuk yang bisa diberikan kepada masyarakat, jelas, Bang Habib. Ya tentu secepatnya, begitu ada nama tentu kita akan umumkan. Baik, Mas Ganjar sendiri atau dari Mas Arya Bima sendiri, bagaimana kemudian mengumumkan siapa sosok jadi calon pendamping dari Mas Ganjar? Mas Arya Bima sepertinya juga masih di mute. Ya, Mas Ganjar disibukkan dengan urusan untuk tadi turun ke bawah dan mendengarkan rakyat, tidak disibukkan dengan hal yang menyangkut dansa-dansi elit yang terus akan berubah sampai janur melengkung 19 November nanti. Dan tetap akan mencari pasangan yang cocok untuk mengemban amat rakyat ini ke depan. Tentunya masalah elektoral juga tidak diabaikan ya, tidak dinafikan. Dan kita juga terus mencermati perkembangan yang terus saat ini terus dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Tapi saya percaya dan yakin sekarang ini Mbak Puan juga melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dengan partai maupun tokoh. Begitu juga Ibu Mega selalu menyampaikan bahwa kita ingin bekerja sama dengan seluruh partai politik yang tentu mempunyai fondasi dan tujuan untuk bangsa Indonesia ke depan ini dengan berbagai dinamika, tantangan dan ancaman yang harus diselesaikan kedua tokoh presiden dan calon wakil presiden ke depan. Saya kira itu. Baik, tapi Mas Arya Bima dan juga Bang Habib kemudian ada nggak kemudian rencana untuk bisa menyusul pasangan dari Caimin, kemudian Mas Anies juga untuk bisa memilih wakil dari masing-masing baca pres ini perwakilan dari tokoh NU. Tapi nanti kita mungkin berikan jawabannya setelah jeda berikut ini, kami sudah kembali saat lagi.